Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a a'malina as-salihah. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, alhamdulillah, merupakan satu karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Satu di antara sekian anugerah yang bisa kita rasakan hari ini adalah nikmat dan anugerah kesempatan untuk bisa berjumpa kembali, bersua lagi dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala beserta sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kajian rutin yang sempat tertunda beberapa pekan yang lalu, yaitu fikih sirah nabawiyah. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, satu di antara sekian banyak kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita semua, selepas kepergian tamu yang agung yaitu bulan Ramadan, adalah senantiasa membasahi lisannya untuk memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar diterima seluruh amal-amal solehnya. Telah dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, di mana Mu'alla Ibnu Al-Fadl rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan, kanu yad'una Allah Azza wa Jalla. Dahulu orang-orang soleh senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sittata ashhurin, selama 6 bulan, ayyuballighahum Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka senantiasa bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya agar diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Tapi setelah kepergian Ramadan, yad'unahu, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak henti-hentinya mereka untuk memanjatkan pengharapan dan permintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Pasca berlalunya bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya, ternyata mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal-amal baiknya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini adalah sebuah momentum yang indah. Ini adalah kesempatan emas bagi kita agar selalu menapak tilasi, selalu mengikuti jejak orang-orang soleh sebelum kita. Memang kebiasaan ini tidak bersumber langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi tidak sedikit di kalangan para ulama ketika menukilkan apa yang dituturkan oleh Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullah ta'ala ini, menunjukkan satu kebiasaan baik yang perlu kita terapkan. Ada banyak hikmah sebenarnya di balik doa-doa ketika memori kita selalu dikaitkan dengan bulan Ramadan. Kita nggak bisa membayangkan begitu indahnya, begitu romantisme kita dengan bulan Ramadan, seakan menjadi satu kenangan dan satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Dan itulah yang dilakukan oleh para orang-orang soleh sebelum kita. Sebelum bulan Ramadan, 6 bulan sebelumnya, mereka sudah diingatkan memori mereka dengan kedatangan tamu yang agung. Bahkan setelah kepergian bulan Ramadan pun, 6 bulan setelahnya, memori mereka juga tidak pernah dilepaskan dengan indahnya kebersamaan mereka, para ulama-ulama salaf dengan bulan Ramadan. Maka di antara hikmah terbesar dari kebiasaan para ulama dan orang-orang soleh sebelum kita, agar senantiasa hari-hari kita itu laksana hari-hari di mana kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mulai dari qiyamul lailnya, mulai dari tilawatil Qur'annya, mulai dari bagaimana rasanya kita menahan lapar dan dahaga sepanjang hari. Hal-hal inilah yang seharusnya tetap teringat dan terbersit dalam benak kita sepanjang tahun. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah dan para pendengar dan para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan langkah kita untuk selalu istiqomah di atas ketaatan, untuk selalu istiqomah di atas kebenaran. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas dahulu tentang perjalanan bangsa Arab dan bagaimana kakek pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdul Muttalib dengan tekad yang tinggi, dengan semangat juang pula untuk menghadang pasukan bergajah. Ternyata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala setelah menjelaskan panjang lebar tentang kedatangan pasukan bergajah yang dipimpin langsung oleh Abraha, beliau memberikan taklik atau catatan kecil. Pasukan bergajah yang mendatangi Makkah Al-Mukarramah ini ternyata menjadi pertanda, menjadi indikator kuat, menjadi isyarat pula akan kelahiran baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, tema yang akan kita kupas pada pertemuan kali ini adalah tentang kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu momentum yang sangat diidam-idamkan dan ditunggu-tunggu oleh khalayak ramai. Tidak hanya oleh ibundanya tercinta, tidak hanya kakeknya yang senantiasa mendampingi putrinya, mendampingi menantunya yaitu Aminah. Karena tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah kehilangan sosok kepala keluarga atau sang ayah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan dan dalam rahim ibundanya tercinta. Dan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditunggu dan ditunggu-tunggu dan diidam-idamkan oleh suku atau kabilah suku Quraisy yang kala itu, bahkan seluruh alam semesta pun menantikan kehadiran calon pemimpin dunia dan penutup dari para nabi dan para utusan. Maka oleh karena itu dalam tema ini menyimpan banyak sekali faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik. Tapi sebelum kita menjelaskan dan menjabarkan satu demi satu dari pelajaran penting yang bisa kita petik, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak luput dan tidak bisa dilepaskan dari kisah kematian dan wafatnya ayahanda tercinta, yaitu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, kita tahu bahwasanya kebiasaan dan sudah menjadi profesi hampir seluruh penduduk Makkah kala itu adalah pedagang atau bisnismen. Tak terkecuali adalah ayahna dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah pasca menikah dengan ibundanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aminah, dalam perjalanan untuk menuju ke kota Syam, melakukan satu perjalanan dagang yang cukup melelahkan ini, beliau sempat singgah di kota Yathrib yang kita kenal saat ini adalah kota Madinah. Dan perjalanan dagang ke Syam pun demikian. Perjalanan dagang penduduk Makkah ke negeri Yaman ini sudah didedikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Quraisy, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was saif." Di sini ada rihlah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas dalam surat Quraisy ini ada dua perjalanan dagang yang sudah menjadi kebiasaan turun-menurun bagi para penduduk Makkah kala itu, yaitu perjalanan dagang di musim dingin
pun demikian di musim yakni panas. Nah, disinilah ayahanda Nabi Muhammad SAW melakukan satu perjalanan dagang ke negeri Syam yang cukup jauh dan melelahkan. Hingga akhirnya beliau singgah di saudara dari ibunya di kota Yathrib yang saat ini kita kenal dengan kota Madinah. Qaddaral masya ma fa'al. Allah Subhanahu wa taala menutup usia ayahanda Nabi kita Muhammad SAW dalam usia yang tergolong masih muda, di usia 25 yakni tahun. Dan ketika itulah Nabi SAW masih dalam kandungan ibundanya tercinta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi SAW kelak tatkala sudah lahir, tatkala Nabi SAW sudah tumbuh dewasa. Di dalam surat Az-Duha Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidak ingatkah engkau wahai Muhammad ketika engkau masih menjadi anak yatim, ketika lahir tanpa kehadiran yakni sang ayah. Fa'awa, Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kemudian turun tangan untuk memberikan pengawasan, perlindungan, pertolongan, bahkan pembelaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah di antara cerita singkat bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam nantinya ketika lahir di dunia ini tanpa kehadiran yakni sang ayah tercinta, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kehilangan ayahnya semenjak beliau masih di dalam rahim ibundanya tercinta. Di sini ada beberapa faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari tema besar kita, yaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita akan membahas tentang waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang akan kita bahas tentang waktu dan tempat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekkah, dan itu adalah pendapat yang sudah disepakati oleh para ulama dan para sejarawan. Mengenai tempat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Mekkah itu adalah tempat kelahirannya beliau. Hanya saja beberapa ulama dan para sejarawan berbeda pendapat secara spesifik di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, di rumahnya siapa, di tempatnya siapa. Ada sebagian sejarawan yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Syib, yakni Bani Hashim. Ada yang mengatakan di dekat bukit yakni Sofa, dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain sebagaimana diturunkan oleh Syekh Mubarak yakni Al-Furi dalam kitabnya Ar-Rahib Al-Mahtum. Namun dari sekian banyak pendapat mengenai spesifikasi tempat dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang tidak disertai dengan data dan informasi yang valid. Hanya saja mereka sepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota yakni Makkah. Ini adalah poin yang pertama. Adapun berkaitan dengan waktu dan tempat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tepat di hari Senin, dan ini pun sudah disepakati pula oleh para ulama dan para sejarawan. Dan hari Senin pun memiliki banyak sekali sebenarnya keutamaan-keutamaan yang perlu kita sampaikan pada pagi hari dan kesempatan yang indah ini. Di antara fadilah dan keutamaan hari Senin, selain satu, itu adalah hari dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang bersumber dari Usama ibnu Zaid. Ketika pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih yakni Abi Dawudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ditanya oleh Usama bin Zaid, ya Rasulullah, Ara'aita sawma yaumil itsnin wa yaumil khamis. Ya Rasulullah, aku seringkali melihat, mengamati satu kebiasaan yang seringkali engkau terapkan. Dan aku melihat
tidaklah berlalu satu hari dari Senin pun demikian dan hari Kamis selalu engkau isi dengan berpuasa. Apa sih sebenarnya keutamaan dari puasa sunnah hari Senin dan Kamis? Dari sinilah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, fihi wulidtu. Hari Senin inilah wahai Usama, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan bahwasanya hari Senin ini memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya hari Senin adalah hari di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Adapun di antara keutamaan yang kedua, hari Senin ini adalah hari di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini didasarkan pada hadis yang sama, di mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu tentang kebiasaan beliau berpuasa hari Senin, selain hari itu adalah hari di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, yakni hadisnya, wa fihi unzila alayyal Qur'an. Dan hari itu pula adalah hari yang bersejarah bagiku karena tepat di hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali Al-Qur'anul Karim. Ini adalah keutamaan yang kedua. Adapun di antara keutamaan yang ketiga, sebagian ulama menuturkan bahwasanya hari Senin pun demikian dengan hari Kamis adalah waktu ditampakkannya seluruh amalan manusia. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan An-Nasa'i, di mana Usama ibnu Zaid dalam redaksi yang lain itu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebiasaan beliau selalu menjaga puasanya di hari Senin dan di hari Kamis. Hal inilah yang kemudian memantik yakni beliau radhiyallahu taala anhu untuk menanyakan langsung ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kiranya apa alasan dibalik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga puasa Senin dan puasa yakni Kamisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni kala itu mengatakan bahwasanya zanika yauman, dua hari itu kata Rasulullah, yaitu hari Senin pun demikian dengan hari Kamis, tu'radu fihi mal a'mal ila rabbil alamin. Karena di hari itu menjadi hari yang sangat spesial, wahai Usama. Hari Senin dan hari Kamis itu akan ditampakkan seluruh amalan manusia ke hadapan Allah Rabbil Alamin. Baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, fa'uhibbu ayyu'rad amali wa ana sha'im. Dan menjadi hal yang sangat menyenangkan dan membahagiakan bagiku ketika amalku ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedangkan waktu itu aku sedang berpuasa. Alasan inilah yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga yakni puasa, terutama puasa sunnah di hari Senin dan yakni hari Kamis. Ini adalah di antara keutamaan yang ketiga, di mana amalan manusia itu akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu menjadi hari bersejarah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari Kamis dilahirkannya Nabi, hari Senin. Hari Senin pun menjadi hari bersejarah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena diturunkannya Al-Quranul Karim. Pun demikian hari Senin ditampakkannya seluruh amalan manusia pun demikian dengan hari Kamis. Adapun di antara fadilah yang terakhir yang keempat, hari Senin pun demikian dengan hari Kamis adalah hari di mana pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat yang sahih bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabil Mufrad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tuftahu abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu akan selalu dibuka menganga pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal itsnin wa yaumal khamis. Tepat di hari Senin pun demikian dengan hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Dan di antara keutamaan dibukakannya pintu-pintu surga di hari Senin dan Kamis adalah kesempatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya asalkan mereka tidak berbuat kesyirikan sekecil apapun kepada Allah Azza wa Jalla.
Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan satu golongan manusia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkannya, illa rajulun kana bainahu wa baina akhi syahna. Kecuali bila mana ada seseorang yang masih menyimpan amarahnya, dendam, kesumatnya, ya, kebenciannya, kemurkaannya kepada saudaranya. Maka bila mana kita masih jumpai diri ini, atau mungkin barangkali saudara kita masih menyimpan dendam, amarah, kebencian kepada saudaranya tepat di hari itu, maka mereka ini akan dikecualikan dari ampunan Allah Azza wa Jalla di hari yang amat spesial tersebut. Maka oleh karena itu, inilah di antara sekian banyak keutamaan dari hari Senin, pun demikian hari Kamis sebenarnya. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Adapun yang berikutnya berkaitan dengan tanggal dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sesuatu yang amat unik. Karena berkaitan dengan tanggal dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak luput dari perdebatan panjang di kalangan para ulama, terutama adalah sejarawan. Dan hampir dipastikan tidak ada satupun pendapat yang dianggap sebagai qaulur rajih atau pendapat yang paling kuat. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pun demikian dengan Syekh Mubarak Furi dalam kitabnya Rahiqul Maktum menyebut banyak sekali pendapat tentang perdebatan di kalangan para sejarawan terkait tanggal kelahiran baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tanggal 2. Ada yang mengatakan di tanggal yang ke-8. Sebagaimana pendapat dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im rahimahullahu ta'ala. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12. Meskipun tanggal 12 ini adalah tanggal yang paling banyak dan paling populer. Bahkan sudah masuk dalam diktat dan buku-buku pelajaran waktu kita belajar SD mungkin barangkali. Dan ada yang mengatakan tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 22, subhanallah. Dan masih banyak pendapat berkaitan dengan silang pendapat di kalangan para ulama terkait kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar radio Al-Furqan dimanapun antum berada, nanti kita akan sampaikan sebenarnya ada pesan dan ada hikmah terbesar di balik disembunyikannya tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebagian ulama ada yang merajihkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tepat di tanggal 12. Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian poin yang berikutnya selain tempat, hari, tanggal, selanjutnya adalah tentang bulan. Ya, di mana Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menuturkan memang yang paling populer dan paling masyhur di kalangan para ulama pun demikian para sejarawan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tepat di bulan Rabiul Al-Awwal. Dan ini adalah pendapat yang didominasi oleh jumhur para ulama. Tapi beliau Ibnu Katsir rahimahullah taala juga menuturkan ada pendapat yang lain. Dan sepertinya ini menjadi pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kemungkinan tidak dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Ramadan. Tentu bulan Ramadan sebagaimana penuturan sebagian ulama, salah satunya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu juga didasarkan pada beberapa dalil dan bukti. Hal ini didasarkan pada genap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan resmi menyandang sebagai utusan atau rasul. Itu didasarkan pada ayat yang pertama kali diturunkan kepada baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dakwah secara terang-terangan, dan itu diturunkan tepat di bulan Ramadan. Kalau kita tarik ke belakang kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka berarti bisa dipastikan
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Ramadan dan bukan bulan Rabiul Al-Awwal. Allahu taala alam yani bisawab. Untuk permasalahan yani bulan ini di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ya sebenarnya sebagian besar sebagaimana kita sampaikan dan mayoritas para ulama dan para sejarawan menyatakan bahwasanya bulan dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rabiul Al-Awwal, dan ini adalah pendapat yang paling yani rajih dan yang paling kuat. Adapun yang berikutnya berkaitan dengan tahun yani Gajah sebagai tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pun disepakati sebagaimana penuturan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tahun Gajah, tahun di mana Makkah Al-Mukarramah diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin langsung oleh Abraha. Ya, selain banyak sekali faedah yang pernah kita sampaikan, ada satu pesan di mana tahun Gajah ini menjadi isyarat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu dekat akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Maka oleh karena itu, ya Profesor Dr. Yani Zaid dalam kitabnya Fikih Sirah Nabawiyah pun demikian dengan Syekh Mubarak Yani Furi dalam Rahiul Maktum, yani tahun Gajah ini setara dengan tahun 571 yani Masehi. 571 yani Masehi. Ini adalah di antara yani faedah pertama tentang tempat dan waktu dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Makkah di hari Senin, tanggal la ya'lamuha illallah, itu adalah pendapat yang sahih, di bulan Rabiul Awwal dan di tahun yani Gajah. Adapun di tahun yani Gajah ini menjadi tahun yang amat spesial bagi sebagian sahabat yang lain. Ternyata di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tahun yang sama dengan tahun di mana kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abu Umayyah Suwaid ibnu Ghafalah. Abu Umayyah Suwaid ibnu Ghafalah ini adalah salah satu di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan ya di tahun yang sama sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pernah ditanya oleh sahabat yang lain, ya, apakah engkau lebih muda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah lebih tua? Karena tahu betul bahwasanya Abu Umayyah Suwaid ibnu Ghafalah radhiyallahu taala anhu ini dilahirkan di tahun yang sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma lebih mudah Abu Umayyah ataukah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Abu Umayyah. Beliau menjawab bahwasanya iya, saya lebih muda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan lebih dahulu daripada Abu Umayyah Suwaid ibnu Ghafalah, meskipun tetap di tahun yang sama, yaitu tahun Gajah atau setara dengan tahun 571 yani Masehi. Adapun di antara yang lain, sahabat yang memiliki satu momentum yang spesial sekali, ya, pengalaman yang indah, dilahirkan di tahun yang sama bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah Qais ibnu Makhramah. Qais ibnu Makhramah. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tarikh Bukhari, ya, itu pernah menukilkan satu statement dan pernyataan dari Qais ibnu Makhramah, ya, di mana Qais ibnu Makhramah radhiyallahu taala anhu pernah menuturkan, "Wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amil fil." Ya. Aku pernah diberikan informasi yang valid. Tentunya ini dari ayahnya, dari orang tuanya. Aku dilahirkan bersamaan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun yang sama, yaitu di tahun Gajah. Amul fil. Jadi selain Abu Umayyah Suwaid ibnu Ghafalah radhiyallahu taala anhu, ada Qais ibnu Makhramah. Adapun di antara sahabat yang terakhir, yang ketiga, yang lahir di tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Kubbas ibnu Rustum. Ya, ada yang mengatakan Kubbas ibnu Ushaim. Ya, jadi ada silang pendapat di kalangan para ulama. Nanti bisa dilihat
perbedaan mengenai ayah dari Kubbath, yani ini dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz yani as-sahabah, yani karang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di mana ini menjadi sahabat yang ketiga yang dilahirkan di tahun yang sama dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kubbath yani Ibnu Rustum, ada mengatakan Kubbath yani Ibnu yani Usaim. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Radio Al-Furqan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun antum berada, ini adalah di antara faedah yang pertama. Setelah kita membahas sekelumit tentang kisah wafatnya ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita masuk ke pelajaran pertama tentang waktu, tanggal, tahun, dan tempat dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak bisa melupakan yakni sejarah dan kelanjutan dari perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca dilahirkan di atas muka bumi ini. Maka di sini beberapa ulama sejarawan, yakni bahkan Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Ali Zaid dalam kitabnya Fikih, yakni Sirah Nabawiyah, pun demikian dengan Syekh Mubarak Furi dalam Rakhil Maktum juga mengutip mengenai proses pasca lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas muka bumi ini. Tentu kita harus yakni bijak nantinya dalam menyikapi berbagai pendapat di kalangan para yakni ulama mengenai tersebarnya banyak riwayat tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kita akan sebutkan riwayat yang sahih. Setelah dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah kakeknya tercinta Abdul Muthalib langsung menggendongnya, membopongnya, kemudian dibawa di dekat yakni Ka'bah dan dipanggillah hampir yakni seluruh penduduk Makkah kala itu. Ya, di sini ada yang bertanya kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, nama apakah yang pantas engkau berikan kepada cucumu ini?" Dijawab oleh Abdul Muthalib, "Aku telah memberikan nama untuk cucuku ini dengan Muhammad." Sebagian penduduk Makkah bertanya-tanya, kenapa harus Muhammad? Karena Muhammad ini dianggap sebagai nama yang cukup asing. Ya, dan ini bukan nama yang biasa dipakai oleh pendahulu-pendahulu mereka. Ternyata ada alasan dibalik pemilihan nama Muhammad oleh Abdul Muthalib untuk cucunya tercinta. Muhammad secara bahasa itu adalah terpuji. Disinilah kemudian beliau menuturkan, yakni agar kelak cucuku ini menjadi orang yang selalu dipuji oleh penduduk langit dan penduduk yakni bumi. Dan inilah yakni satu alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan nama Muhammad, dan menjadi bukti bahwasanya yang memberikan nama untuk baginda kita Rasulul Karim Muhammad itu adalah yakni kakeknya yakni tercinta. Lah, di sini kemudian muncul beberapa riwayat. Ya, di antaranya adalah mengenai akikah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni pernah diselenggarakan khusus yakni untuk kelahirannya yakni akikah sebagaimana yang ada pada kebiasaan masyarakat yakni kita dan syariat yakni kita pun yakni sudah menjelaskan akan hal itu. Ini silang pendapat di kalangan yakni para ulama. Ya, hanya saja banyak di kalangan para sejarawan menuturkan bahwasanya Abdul Muthalib kala itu pasca kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang mengundang seluruh penduduk yakni Makkah, dan sebagai wujud yakni syukurnya Abdul Muthalib ini juga menyembelih yakni binatang yakni ternak untuk dimakan bersama-sama dengan penduduk yakni Makkah. Tapi wallahu taala alam yakni bisawab, apakah itu disebut sebagai akikah ataukah tidak? Memang minim yakni sekali berita dan informasi mengenai hal itu semua. Adapun selain yakni akikah yang masih diperdebatkan namanya adalah tentang khitannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian kaum muslimin ada yang mempercayai bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca dilahirkan di atas muka bumi ini sudah dikhitan. Dan riwayat seperti ini sebenarnya banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya, tapi sebagian besar ulama hadis menuturkan bahwasanya riwayat tentang dikhitannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan dilahirkan dalam kondisi sudah berkhitan, ini adalah riwayat yang dhaif. Allah taala alam bisawab, dan ini adalah yakni pendapat yang sahih. Ya, karena memang yakni khitan itu adalah yakni salah satu di antara
syariat dan kebiasaan yakni juga yang dilakukan oleh bangsa Arab. Ya, bagaimana yakni kita bisa katakan yakni seperti itu, karena yakni khitan ini sudah yakni ada semenjak di zamannya Nabi Ibrahim yakni alaihissalam. Adapun riwayat tentang lahirnya Nabi SAW dan sudah dikhitan ini juga tidak didukung yakni dengan riwayat yang sahih, karena lemahnya para yakni perawi-perawi yang meriwayatkan tentang hadis tersebut. Allahu taala yakni a'lam yakni bissawab. Para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun yakni antum berada, ya, ternyata nama Muhammad yakni ini sebenarnya sudah dikenal, ya, meskipun nama ini adalah nama asing di kalangan bangsa Arab, tapi ternyata nama Muhammad ini juga ada yang mempopulerkan, ada yang telah memakainya sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan nama Muhammad oleh kakeknya tercinta, ya. Maka yakni ini adalah yakni bagian dari bantahan kepada, ya, orang-orang yakni orientalis yakni pula secara tidak langsung, karena di antara musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama di kalangan para orientalis itu ada yang mempercayai bahwasanya Muhammad ini adalah bukan nama asli dari baginda kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani bahkan mereka pun menyitir nukilan-nukilan dan riwayat-riwayat yang pada hakikatnya riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif. Ya, di mana di situ disebutkan bahwasanya nama asli dari Nabi kita itu adalah Kusam. Ya, yani Kusam. Dan subhanallah, ya, ternyata mereka pun punya dalih. Ya, disebutkan di dalam kitab Al-Kamil Ibnu Addi bahwasanya nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Kusam. Yani, tapi alangkah, ya, yani alangkah buruknya prasangka yang mereka. Ternyata riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Addi dalam Al-Kalim kitabnya ini, ternyata ini adalah riwayat yang dhaif dan tidak bisa kita jadikan sebagai hujah atau landasan dalam yani kita mengambil sebuah kesimpulan yani hukum. Maka oleh karena itu, yani apapun yani kata orang-orang orientalis dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang menuturkan bahwasanya Kusam itu adalah nama asli dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita terima dan tidak bisa kita benarkan, karena riwayat meskipun disebutkan dalam salah satu karya ulama besar kita Ibnu Abdi, tapi kenyataannya riwayat itu adalah riwayat yang hoax dan riwayat yang palsu yang tidak bisa kita yani terima. Kenapa demikian? Karena salah satu di antara perawinya yaitu Abul Bukhturi itu terkenal dengan kedustaannya. Bahkan para ulama-ulama hadis yani banyak yang menjarah, ya, yang memberikan label yani buruk untuk Abul Al-Bukhturi dengan sebagai orang yang pendusta atau kadzib atau kadzab. Maka oleh karena itu setiap riwayat di mana ada satu perawi ini Abul Bukhturi bisa dipastikan riwayatnya adalah yani lemah yani sekali sanadnya. Oleh karena itu para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, sebenarnya keinginan dari para orientalis untuk memalingkan nama Muhammad yang sudah kental yani sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diganti dengan Kusam meskipun dengan dalih yang riwayatnya dhaif sebagaimana kita sampaikan yani barusan ini, ternyata ini menjadi tangga pertama untuk mengalihkan perhatian kita, perhatian kaum muslimin dengan ya bukti-bukti kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyebutkan penuturan dari Theodor Noldik. Theodor Noldik ini adalah salah satu rujukan dari orang-orang orientalis saat ini, ya. Beliau termasuk di antara ya orientalis yang senior. Theodor Noldik. Ternyata Theodor Noldik ini juga ya pernah yani mengarang sebuah yani kitab yani berbahasa Arab yang di situ dia ulas yani pula tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengarang kitab Tarikhul yani Quran. Luar biasa orang ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kecerdasan pada orang ini. Banyak sekali yani bahasa yang beliau kuasai. Mulai dari bahasa Latin, bahasa Syria Aramaik, bahasa Smith, bahasa Ibrani, Suryani dan lain yang sebagainya. Ya. Ternyata yani kitab ini menjadi kitab anti mainstream. Ya,
kitab ini banyak sekali ya mencantumkan riwayat-riwayat dhaif tentang, salah satunya adalah tentang nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan karena dianggap anti mainstream ini, tidak seperti kitab-kitab sejarah yang lain, dia akhirnya kemudian diganjar dengan hadiah Nobel di tahun 1850 8, ya. Kitab yang dikarang ini Tarikhul Quran, di mana di situ banyak sekali kedustaan dan kebohongan, ini menjadi kitab yang menjadi bestseller. Bahkan dia dihadiahi dengan segepok uang yang begitu banyak. Nah, ada apa dengan kitab ini? Para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Ya, ternyata ini adalah bagian dari langkah-langkah syaitan untuk memalingkan dari sejarah yang sudah paten, yang sudah pakem bahwasanya Nabi kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah disebutkan oleh para nabi sebelumnya. Ya, makanya dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, bahkan di dalam surat As-Saff, yakni bagaimana penuturan dari Nabi Isa alaihissalam, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Karena Nabi SAW karena disebut Ahmad maupun disebut Muhammad. Ini sudah ada. Bahkan dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyal ummiyya alladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Dalam kitab Taurat al Injil, nama Muhammad ini menjadi nama yang sudah populer, dan itu adalah nama dari nabi akhir zaman nantinya. Ya. Tapi sebenarnya keinginan dari Theodor Noldek dan teman-temannya ini adalah ingin memalingkan dari yang pakem. Kalau seandainya kaum muslimin percaya dengan berita hoax bahwasanya nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Kusam, bukan Muhammad. Kalau seandainya kaum muslimin menerima kenyataan dan realitas seperti ini, berarti ini menjadi 50% keberhasilan ada di tangan mereka. Karena selanjutnya mereka akan mudah untuk menggiring kaum muslimin, berarti selanjutnya Kusam ini bukanlah seorang nabi yang sudah diisyaratkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dan ini adalah di antara target mereka. Tapi subhanallah, kitab yang dikarang oleh Theodor Noldek dan teman-temannya ini, meskipun ini menjadi bestseller dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghinakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar merendahkannya, hingga saat ini kitab ini pun tidak banyak dikaji kecuali orang-orang yang benar-benar dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, alih-alih nama Muhammad ini bisa hilang dari permukaan, tidak dikenal lagi oleh kaum muslimin, ternyata malah sebaliknya, semakin banyak kaum muslimin cinta dengan Rasulullah Karim dan semakin percaya bahwa Nabi kita adalah Muhammad dan bukan Kusam sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang orientalis. Ya, inilah di antara sekelumit tentang waktu dan tempat dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kisah pasca dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pemberian nama Muhammad oleh kakeknya tercinta, dan bagaimana bantahan terhadap orang-orang orientalis yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bagian yang kedua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan dan memberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa menuntaskan bagian kedua dari tema kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa sedikit memberikan pencerahan dan manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.